teenage, never worry about acne. Nah, I ain't never been with a baddie. She calm, so I added to the tally. Madison Button calling her mad. Halo teman-teman semuanya, wah kenalin aku F dan kali ini aku akan membahas tentang hukum administrasi negara nih. Nah, yang aku baca ini itu PowerPoint milik Genta Perjuangan Akbar Ibrahim dengan NIP 201011748773C malam. Nah, kalau teman-teman udah nggak sabar nih, apa sih itu hukum administrasi negara, kemudian teorinya seperti apa, dan apa sih yang akan kita bahas? Kita langsung aja tanpa wasting time dan basa-basi langsung masuk ke materinya. Oke, let's go. Nah, kita langsung tiba nih teman-teman di pengertian hukum administrasi negara menurut para ahli. Oke, di sini ada tiga ahli yang mengemukakan tentang pengertian hukum administrasi negara. Yang pertama dimulai dari Logeman mengatakan bahwa hukum administrasi negara adalah seperangkat norma-norma yang berhubungan dengan pejabat administrasi negara melakukan tugasnya dengan cara khusus. Kemudian yang kedua, menurut L.G. Van Apeldoorn, mengatakan hukum administrasi negara adalah aturan yang seharusnya diperlihatkan oleh penguasa negara. Dan yang terakhir, menurut A.A.H. Strunken, mengatakan hukum administrasi negara adalah aturan-aturan yang menguasai tiap-tiap cabang kegiatan penguasa sendiri. Wah, ini satu pengertian aja, satu pengertian dari administrasi negara aja udah beda-beda ya berdasarkan para ahli. Mulai dari Logeman, kemudian Van Apeldoorn dan A.H. Strunken aja punya persepsi yang beda-beda nih teman-teman. Nah, di sini aku juga pengen kasih kesimpulan nih dari ketiga pengertian para ahli ini. Kalau mungkin teman-teman bingung, ini gimana sih maksudnya atau seperti apa sih ya kan kayak gitu. Nah, di sini kalau menurut si Logeman itu hukum administrasi negara itu seperangkat norma yang berhubungan dengan pejabat administrasinya langsung yang melakukan tugasnya dengan cara khusus. Nah, dengan cara khusus. Dan menurut Van Apeldoorn mengatakan bahwa hukum administrasi negara itu aturan yang seharusnya diperlihatkan oleh penguasa negara, yang artinya harus dilakukan ataupun dilaksanakan dengan cara transparan. Dan menurut A.A.H. atau Strunken mengatakan hukum administrasi negara adalah aturan-aturan yang menguasai tiap-tiap cabang kegiatan penguasa sendiri. Dan artinya kegiatan ini ataupun hukum administrasi negara ini dia mencangkup nih seluruh aturan-aturan di tiap-tiap cabangnya, kayak seperti itu. Dan kalau kita tarik kesimpulan nih teman-teman dari tiga pengertian ini, pengertian dari hukum administrasi negara sendiri secara umum adalah sebuah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam penyelenggaraan sebuah negara. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintah. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita udah paham nih dari pengertian. Waktunya kita lanjut ke masuk ke asas hukum nih, asas hukum administrasi negara. Nah, ternyata teman-teman di sini ada 3 asas hukum nih. Berdasarkan hukum administrasi negara ya tentunya. Nah, yang pertama itu ada asas juridikitas atau Rechtsmachung. Setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum atau harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatuhan. Wah, udah jelas banget nih di asas juridikitas bahwa tindakan pejabat administrasi negara ini nggak boleh sembarangan dan nggak boleh juga loh melanggar hukum. Karena apa yang dilakukan oleh mereka, para pejabat yang melakukan tugas-tugas di bidang administrasi negara ini harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Dan yang kedua itu ada asas legalitas. Nah, di Indonesia adalah, kan kita tahu nih teman-teman, Indonesia itu negara hukum, yang dimana asas legalitas adalah hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah. Yang dimaksud dengan asas legalitas ialah setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya. Nah, balik lagi nih, Indonesia sebagai negara hukum yang artinya seluruh aturan dan hal-hal yang terkait dengan bidang ataupun suatu bentuk pemerintahan ataupun kekuasaan itu ada hukumnya, ada dasar hukumnya, dan aturan-aturan hukum ini harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar teman-teman, yang artinya ada peraturan dasar yang melandasinya seperti itu. Dan yang ketiga ada asas diskresi. Wah, apa nih asas diskresi? Asas diskresi yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri tetapi tidak bertentangan dengan legalitas. Yang artinya
para pejabat nih boleh loh untuk mengambil keputusan, tapi dalam pengambilan keputusan ini harus berdasarkan nih pada hal-hal yang telah dilegalkan atau hal-hal yang telah diperbolehkan, tidak boleh melenceng dari hal itu. Nah, seperti itu teman-teman. Eh, Tiga asas hukum administrasi negara, oke? Dan dari tiga asas ini kita akan langsung ke materi selanjutnya, yaitu tentang sejarah hukum administrasi negara. Oke, wah panjang banget ya PowerPoint-nya kalau kita lihat dari sejarah hukum administrasi negara. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Semakin panjang dan semakin banyak kita mengetahui tentang sejarah, itu artinya kita semakin kuat nih basicnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang hukum administrasi negara itu sendiri. Wah, menarik banget nih teman-teman. Oke, kita langsung aja nih baca sejarah hukum administrasi negara bikinan dari Genta. Oke, dari hukum Indonesia berkiblat ke negara Belanda sebagai mantan negara penjajah bangsa ini. Sehingga perubahan hukum yang terjadi di sana juga mempengaruhi pandangan bangsa Indonesia tentang hukum di Indonesia. Wah, Indonesia yang berkiblat ke negara Belanda ya, sebagai mantan dari penjajah gitu kan. Terus kemudian kita sangat berkiblat nih kepada mereka yang dimana hal itu dapat mempengaruhi pandangan kita tentang hukum di Indonesia. Oke, langsung selanjutnya. Perkembangan hukum di negara Belanda setelah Perang Dunia Kedua menganggap perlu untuk memisahkan HAN dan HTN. Hal ini dikarenakan perkembangan HAN yang cepat sehingga memerlukan pengkajian tersendiri yang terlepas dari induknya hukum tata negara. Universitas swasta Nederland yang mula-mula memisahkan mata kuliah HAN dan HTN dengan guru besar pertamanya Mr. Vecting pada tahun 1946 baru 2 tahun kemudian. Universitas Negeri di Leiden mengikuti jejak Universitas Nederland memisahkan mata kuliah HAN dan HTN, teman-teman. Dan di Indonesia sendiri pada tahun 1947 terjadi pemisahan HAN dan HTN berdasarkan STB 1947 nomor 170 pasal 34 tentang peraturan universitas. Wah, baru tahu banget nih aku. Kalau mungkin aku nggak baca ini, mungkin aku juga nggak tahu ya. Dan mungkin teman-teman di sini baru pada tahu juga nih bahwa ternyata pemisahan HAN dan HTN ini punya sejarahnya sendiri loh, dari mulai Universitas Nederland, kemudian diikuti oleh Universitas Vecting. Itu wah, ini keren banget teman-teman. Kita harus penting banget ya ternyata belajar sejarah untuk mendapatkan ilmu. Oke, kita lanjut aja nih. Di Indonesia pada tahun 1947 terjadi pemisahan HAN dan HTN nih berdasarkan STB tadi 1947 nomor 170 pasal 34 tentang peraturan universitas. Dan pemisahan ini ternyata ada alasannya nih teman-teman. Alasannya adalah HAN semakin berkembang sehingga memerlukan pendidikan tersendiri. Sebelum tahun 1946, nama mata kuliahnya adalah Stetson Administrative Recht, HTN dan HAN. Oh, seperti itu ya teman-teman. Dan di sini ada setelah tahun 1946 dipisah menjadi Stetson HTN yang diajar oleh Profesor Racing dan Administratif yang saat itu namanya masih HTP. Diajar oleh Mr. W.F. Prince atau lihat S. Prayudi Astmorjo 1995. Dan pada mulanya pemakaian istilah untuk HAN berbeda-beda, yaitu H2NN, HTP, dan HAN. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya yang biasanya dipergunakan adalah HN, namun walaupun tidak menutup kemungkinan penggunaan nama lainnya. Dan menurut Prayudi nih, HTUN adalah bagian HAN yang bertitik berat pada hukum birokrasi dan tata usaha negara dalam arti modern lahir di Eropa Barat dalam abad ke-17 dan menimbulkan birokrasi modern. Sedangkan HTP bagian dari HAN yang mengatur seluk-beluk dari penyelenggaraan pemerintah. Wah, keren banget ya teman-teman sejarah tentang administrasi negara ini. Panjang dan sangat berkembang ya, mulai dari yang konvensional to the modern. Oke. Dah, kita udah tahu nih sejarah hukum administrasi negara. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya nih teman-teman, yaitu tentang teori-teori pada hukum administrasi negara. Wow, ada 3 teori ya ternyata yang melandaskan hukum administrasi negara ini. Yang pertama ada trias politika. Wah, ini udah nggak asing banget nih teman-teman untuk kita anak-anak hukum untuk tahu trias politika. Mungkin teman-teman ada yang udah paham nih, oh trias politika tuh gini loh kak, kayak gitu kan. Nah, tapi kali ini aku mau jelasin ulang nih tentang apa sih trias politika. Di sini, teori ini dikemukakan oleh 2 tokoh. Wah, 2 tokoh nih teman-teman, yaitu John Locke dan Montesquieu, yang pada teori ini membagi kekuasaan negara ke dalam 3 bagian,
yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Teori ini digunakan di negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Wah, pantas aja nih teman-teman udah nggak asing banget. Ternyata teori ini, trias politika itu diterapkan di Indonesia. Kita tahu kan, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang berperan penting nih bagi kemajuan dan perkembangan bangsa Indonesia. Dan selanjutnya adalah teori catur praja. Teori ini dikemukakan oleh Van Vollenhoven dengan teorinya, yaitu membagi kekuasaan atau fungsi pemerintah menjadi 4 bagian. Wah, ada 4 nih teman-teman, lebih banyak satu ya dari trias politika tadi, yaitu pemerintah, kemudian polisi, pengadili, serta pengaturan. Wah, ada 4 teori catur praja. Oke, kita next nih, lanjut ke teori panca praja. Apa sih Kak teori Pancapraja itu? Nah, teori ini yaitu teori yang menambahkan satu fungsi dari tugas pemerintah, sehingga tugas pemerintah bukan lagi 4, akan tetapi menjadi 5 buah, yaitu perundang-undangan, pemerintah, kepolisian, peradilan, dan kewarganegaraan. Wow, oke teman-teman. Dari trias politika, kemudian teori catur, sampai ke teori Pancapraja. Artinya trias itu 3, catur itu 4. Catur praja itu artinya 4, dan panca praja itu artinya 5. Wah, dari 3, 4 ke 5 ya teman-teman, ada landasan-landasan teori tersendiri nih untuk administrasi negara. Dan teori-teori ini ternyata diterapkan nih teman-teman di Indonesia sendiri, dan kita harus tahu banget nih soal ini, terutama untuk anak hukum ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide terakhir. Oh, nggak ada ya. Oke, ini slide terakhir ya teman-teman. Nah, dari hasil presentasi ini, apakah ada pertanyaan atau hal yang ingin teman-teman ketahui? Teman-teman bisa langsung tanya aja ke Genta yang bikin PowerPoint ini ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dari aku nih. Thank you banget udah ngeliat video ini. Dan untuk Bapak ataupun Ibu dosen terhormat, makasih banget udah ngeliat video ini dan telah menghargai video yang telah saya bikin ini. Oke, sekian dari saya. Atas perhatian teman-teman dan Ibu dosen ataupun Bapak dosen yang terhormat, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.